Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan konsep dasar statistik, salah satu topik awal dan salah satu topik yang penting dalam kajian pengantar statistika. Melalui diskusi tentang konsep dasar statistika ini, saya berharap bahwa mahasiswa bisa memiliki kemampuan untuk menjelaskan definisi atau pengertian statistika, kemudian penggunaan statistik, atau untuk alasan apa statistik digunakan, kemudian juga jenis-jenis statistik, karena statistik tidak hanya satu jenis, maka ini juga perlu didiskusikan dan syarat-syarat statistik bisa dimanfaatkan secara optimal. Baiklah para rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada topik pertama ini tentang konsep dasar statistik kita bisa mendiskusikan definisi atau pengertian statistik. Ini salah satu pengertian yang saya ambil dari salah satu definisi yang menyebutkan bahwa statistik adalah cabang matematika yang terkait dengan aplikasi metode sains bidang pengumpulan, pengorganisasian, presentasi, dan analisis data numerik. Ini salah satu definisi yang cukup populer bahwa statistik adalah cabang matematika yang berurusan dengan kerja pengumpulan, pengolahan atau pengorganisasian, penyajian, dan analisis data numerik. Tentu saja definisi bisa didiskusikan dan mungkin sekali juga mengundang perdebatan terkait dengan penyebutan statistik sebagai cabang matematika. Kalau kita kembali kepada mata kuliah, dulu ada sebelum para mahasiswa mengikuti mata kuliah ini, itu mahasiswa sudah mengikuti perkuliahan mata kuliah filsafat ilmu, philosophy of science, dan salah satu topik dalam filsafat ilmu itu dibahas tentang jenis penalaran. Penalaran adalah berpikir dengan menggunakan pola tertentu, dan pada umumnya penalaran dalam filsafat ilmu itu dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Meskipun kemudian juga dikenal dengan terminologi penalaran abduktif, tapi itu belum begitu populer. Nah, yang populer adalah penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif adalah teknik bernalar untuk mengambil kesimpulan dari pernyataan umum yang terbukti benar, kemudian menuju kepada pernyataan khusus, kemudian menghasilkan kesimpulan. Syarat penalaran deduktif bisa digunakan adalah kalau kita memiliki kebenaran-kebenaran teoritis yang terbukti validitasnya, yang terbukti kesahihannya. Dan dengan demikian maka penalaran deduktif hanya bisa dilakukan kalau ada teori besar yang memayungi pernyataan-pernyataan yang bersifat spesifik. Sementara penalaran induktif itu adalah penalaran yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan dari kasus-kasus yang spesifik, dari pernyataan-pernyataan yang dari bukti-bukti, dari evidence spesifik yang kemudian digeneralisasi menjadi sebuah kesimpulan umum. Nah, syaratnya bahwa penalaran induktif bisa dilakukan kalau evidence, bukti-bukti atau data-data yang bersifat spesifik itu adekuat, mencukupi, dan bisa diamati secara sistematis sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang umum. Nah, dua jenis penalaran deduktif dan induktif itu sesungguhnya memiliki perangkat berpikir yang sangat handal. Penalaran deduktif itu perangkat yang paling handal adalah matematika. Sedangkan penalaran induktif, perangkat penalaran yang paling handal adalah statistika.
Dus dengan demikian maka sejatinya antara matematika dan statistika itu seharusnya sejajar, karena matematika sebagai alat untuk bernalar secara deduktif yang paling handal, kemudian statistika adalah alat untuk bernalar secara secara induktif yang juga paling handal. Jadi kesejajaran ini kemudian seharusnya tidak menjadikan statistik sebagai subordinasi dari matematik, karena dua-duanya merupakan alat atau instrumen untuk bernalar untuk dua jenis penalaran yang berbeda. Statistik untuk bernalar secara induktif, sedangkan matematika untuk bernalar secara deduktif. Nah, menyebutkan statistika sebagai cabang matematika kemungkinan karena ada sejumlah bukti sejarah yang kemudian memperkuat bahwa matematika dari aspek kelahirannya lebih dulu lahir, ya, karena memang penalaran deduktif, rasionalisme, ya, itu lebih awal muncul dibandingkan dengan empirisme atau penalaran atau perkembangan penalaran induktif. Sehingga dengan demikian maka statistika yang kemudian terlahir kemudian setelah matematik, kemudian orang menyebut statistika sebagai cabang matematika. Selain itu juga karena statistika banyak menggunakan rumus-rumus matematis, sehingga kemudian orang menyebut statistika sebagai cabang matematika. Oke. Terlepas dari perbedaan itu, tentu saja kita bisa kita bisa berbeda pandangan, kita bisa berbeda pendapat apakah statistika sebagai cabang matematika atau bukan. Tentu saja perbedaan ini dilandasi oleh perspektif dan cara pandang yang berbeda dengan argumen yang juga kemungkinan berbeda. Nah, kita fokus pada kerja statistik. Kerja statistik yang pertama adalah pengumpulan, pengorganisasian, presentasi, dan analisis data numerik. Nah, di antara kerja statistik yang 4 ini, pengumpulan, pengolahan atau pengorganisasian, ya, analisis dan presentasi data, itu yang paling krusial, yang paling berat menurut saya adalah bidang pengumpulan data. Mengapa pengumpulan data disebut sebagai kerja statistik yang paling krusial, yang paling berat, yang paling riskan? Karena proses pengumpulan data itu membutuhkan perangkat instrumen yang tidak hanya valid, tetapi juga harus reliable. Selain itu, proses pengumpulan data agar data terpercaya, agar data kita itu valid dan reliable, itu bukan hanya membutuhkan instrumen yang sahih dan handal, tapi juga membutuhkan kejujuran dan integritas manusia sebagai pihak yang mengumpulkan data. Sehingga sekali lagi proses pengumpulan data itu dipandang sebagai kerja yang paling berat, yang paling krusial, karena membutuhkan instrumen yang valid dan reliable. Dan untuk membuat instrumen yang valid dan reliable dalam ilmu sosial, baik itu bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan seterusnya, itu prosesnya tidak sederhana. Ada proses penyusunan, ada proses yang harus dilalui oleh seseorang ketika ingin membuat instrumen pengumpulan data yang valid dan reliable. Kita tidak cukup hanya mengandalkan pada instrumen yang valid dan reliable. Kita juga menuntut kejujuran kita sebagai pengumpulan data, integritas kita, dan yang lebih yang lebih nyata bahwa proses pengumpulan data itu membutuhkan biaya, membutuhkan waktu, dan membutuhkan tenaga yang tidak sedikit dan tidak ringan. Oleh karena itu, kerja statistik yang 4 ini, pengumpulan, pengolahan atau pengorganisasian, kemudian analisis dan presentasi, itu yang paling berat, yang paling krusial adalah pengumpulan data. Nah, karena proses pengumpulan data ini paling krusial, paling riskan, dan paling berat, maka terkadang kita berhadapan dengan fakta bahwa banyak ditemukan data-data yang kesahihannya diragukan, data yang validitasnya diragukan, data yang asal-asalan, atau data yang biasanya kita mengenal ada istilah fabrikasi, ya.
Fabrikasi itu seseorang yang memperoleh data tetapi sebetulnya dia tidak pernah melakukan proses pengumpulan data. Jadi tiba-tiba dia memiliki data. Itu data dibuat-buat sendiri. Itu apa yang disebut dengan fabrikasi. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan falsifikasi. Oke, dia mengumpulkan data, dia menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data, tapi kemudian mungkin data yang diperolehnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kemungkinan tidak mendukung hipotesis yang diajukan, kemudian melakukan pengubahan, mengubah data, mereka-reka data, ya, dengan cara menaikkan atau menurunkan skor data, itu namanya falsifikasi, mengubah-ubah data. Ya, itu hal yang dalam etika akademik sangat harus dihindari, ya. Dan data yang sampah atau data yang tidak valid dan reliable itu tentu saja diolah dengan statistik secanggih apapun, itu akan tetap hasilnya sampah, ya, garbage in, garbage out. Kalau yang masuk sampah diolah dengan statistik secanggih apapun, outputnya, ya, tetap sampah. Ya, jadi statistik yang canggih apapun tidak bisa kemudian menjadikan data sampah menjadi output emas, tidak. Oleh karena itu, rekan-rekan para mahasiswa memperoleh data yang benar, memperoleh data yang valid, memperoleh data yang sahih, memperoleh data yang reliable, itu adalah yang sangat penting. Bahkan sebuah data yang valid, yang reliable, diolah dengan statistik yang sederhana pun itu akan sangat bermanfaat untuk memahami realitas. Tapi secanggih apapun statistik, kalau data yang diperolehnya sampah, maka itu tidak akan memberikan manfaat apapun untuk memahami realitas. Itu definisi yang pertama, definisi statistik yang cukup populer. Lalu ini terminologi lainnya dalam bahasa Inggris. Statistic is a branch of mathematics dealing with data collection, organization, analysis, interpretation, and presentation. Statistik adalah cabang matematika yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengorganisasian data, analisis data, interpretasi data, dan penyajian atau presentasi data. Ini sebenarnya sama dengan yang di atas, hanya di sini ada interpretation, ada penafsiran data. Rekan-rekan mahasiswa, itu definisi statistik yang populer. Jadi saya ulangi lagi bahwa statistik adalah, silakan mau menyebut cabang matematika atau bukan, tapi ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan proses pengumpulan data, pengorganisasian atau pengolahan data, analisis data, interpretasi data, dan presentasi data atau penyajian data. Itu penggunaan statistik. Untuk apa statistik digunakan? Untuk tujuan apa statistik digunakan? Alasan-alasan apa statistik digunakan? Yang pertama, kita menggunakan statistik untuk sejumlah alasan. Yang pertama, statistik digunakan untuk mendeskripsikan atau untuk menjelaskan temuan secara matematik. To mathematically describe or depict our findings. Jadi statistik bisa digunakan untuk menjelaskan, untuk menggambarkan temuan-temuan empirik secara matematik. Yang kedua, statistik digunakan untuk mengambil atau untuk membuat kesimpulan dari temuan-temuan penelitian kita. Jadi statistik bisa digunakan untuk membuat kesimpulan dari temuan-temuan dari data-data yang kita peroleh di lapangan. Lalu yang ketiga, statistik digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis. Statistik digunakan untuk menguji apakah hipotesis, apakah dugaan, apakah jawaban sementara kita atas masalah penelitian tersebut terverifikasi atau tidak. Statistik digunakan untuk menguji validitas hipotesis.
Statistik digunakan untuk menguji kesahihan hipotesis penelitian. Itu statistik. Jadi statistik digunakan antara lain untuk memverifikasi, untuk menguji keabsahan suatu hipotesis. Dan yang terakhir, statistik biasanya digunakan untuk menguji hubungan-hubungan antar variabel. Hubungan-hubungan antar variabel itu bisa ditentukan oleh statistik. Apakah hubungan variabel-variabel tersebut positif atau negatif? Apakah hubungan-hubungan antar variabel tersebut tingkatannya lemah, sangat lemah, sedang, kuat atau sangat kuat? Sangat rendah, rendah, sedang, tinggi atau sangat tinggi. Itu biasanya relasi atau hubungan antar variabel. Nah, statistik sendiri bisa dibedakan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Tentu saja ini hanya salah satu pembagian statistik. Jadi statistik atau jenis statistik terdiri atas statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menjelaskan realitas sebagaimana adanya. Atau statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk meringkas atau memberikan karakteristik suatu data. Atau biasa juga disebut statistik deskriptif adalah statistik yang berguna untuk meringkas data, summarize data. Jadi statistik deskriptif ini itu tidak berpretensi untuk menguji hipotesis atau untuk membuat generalisasi. Sementara itu, yang kedua, statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menyimpulkan, to infer karakteristik populasi, tetapi hanya berdasarkan data sampel. Atau statistik inferensial adalah prosedur yang digunakan untuk mengambil suatu inferensi, suatu kesimpulan tentang karakteristik populasi atas dasar informasi yang dikandung dalam sampel. Statistik inferensial ini kerap digunakan dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik setiap negara. Lembaga-lembaga survei yang melakukan survei opini publik, yang melakukan survei elektabilitas suatu partai politik, yang melakukan survei elektabilitas calon pemimpin, yang melakukan perhitungan cepat atau quick count, itu menggunakan statistik inferensial. Betapa beratnya kalau kita tidak mengenal statistik inferensial. Misalnya untuk melakukan untuk melakukan survei opini publik, kita harus mendata seluruh anggota dalam komunitas tersebut. Tapi karena ada statistik inferensial yang berbasis pada hukum, yang berbasis pada hukum peluang atau teori probabilitas, kita bisa menggunakan sampel untuk memperkirakan, untuk menyimpulkan karakteristik populasi. Tanpa hukum probabilitas, tanpa teori peluang, kita akan sulit menyimpulkan karakteristik populasi hanya berdasarkan sampel. Tentu saja sampel yang digunakan harus sampel yang merepresentasikan populasi. Sehingga untuk bisa memperoleh sampel yang merepresentasikan populasi atau sampel yang representatif, kita dituntut untuk menggunakan kaidah-kaidah atau cara-cara pengambilan sampel yang benar, dan yang pasti sampel tersebut harus diambil dengan menggunakan harus sampel yang probabilistik, harus sampel yang diambil secara random, secara acak. Nah, statistik meskipun berguna dalam kehidupan sosial kita, apalagi dalam disiplin pendidikan, termasuk di dalamnya untuk melakukan survei, untuk menyimpulkan karakteristik populasi, untuk menyimpulkan data. Akan tetapi statistik hanya bermanfaat apabila sejumlah prasyarat terpenuhi.
Yang pertama, statistik hanya bermanfaat apabila kita menggunakan statistik untuk tujuan-tujuan yang baik. Statistik hanya bermanfaat kalau statistik digunakan untuk kebaikan. Statistik itu sering diibaratkan sebagai pedang bermata dua. Dia bisa digunakan untuk kepentingan, untuk kemaslahatan umum, tapi statistik juga bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Kita mengenal ada istilah cheating with statistic, menipu dengan statistik. Statistik digunakan untuk mengelabui publik, statistik digunakan untuk menyembunyikan kegagalan penguasa misalnya. Statistik digunakan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk mengarahkan opini, untuk mengarahkan suara publik dan seterusnya. Itu adalah statistik yang syarat dengan kepentingan. Oleh karena itu, statistik hanya bermanfaat apabila statistik digunakan untuk tujuan baik. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa data yang kita peroleh adalah data yang valid dan data yang reliable. Kita harus memastikan bahwa data kita itu sahih, bahwa data kita itu adalah data yang reliable atau handal. Bagaimana kita bisa memperoleh data yang valid? Tentu saja terdapat banyak variabel yang menentukan validitas suatu data. Antara lain misalnya, data tersebut harus dikumpulkan dengan menggunakan instrumen yang valid. Instrumen yang valid adalah instrumen yang betul-betul bisa mengukur objek yang hendak diukur. Dan instrumen yang valid biasanya diperoleh melalui pengujian validitas instrumen. Jadi instrumen yang valid atau instrumen yang betul-betul bisa mengukur objek yang diukur itu adalah instrumen yang sebelumnya sudah dilakukan uji validitas terlebih dahulu. Dan statistik menyajikan perangkat untuk menguji validitas instrumen. Tentu saja validitasnya juga cukup banyak yang diuji. Ada validitas konstruk, ada validitas isi dan seterusnya. Selain menggunakan instrumen yang telah diuji validitasnya, data yang valid juga bergantung pada proses pengumpulan data tersebut. Misalnya kalau dalam ujian dulu ada ujian akhir nasional, itu soal-soal yang dibuat untuk ujian akhir nasional tersebut itu adalah soal-soal yang telah diuji validitasnya oleh pusat kurikulum. Tetapi ketika para siswa mengisi soal-soal tersebut, bisa saja terjadi bisa jadi terjadi sesuatu yang menyebabkan data tidak valid. Misalnya para siswa diberitahu jawabannya, kemudian para siswa nyontek kanan dan kiri dan seterusnya. Misalnya, itu menyebabkan data yang diperoleh menjadi tidak valid. Sehingga untuk bisa memperoleh data yang valid, selain bergantung pada instrumen yang telah diuji validitasnya, juga sangat bergantung pada integritas, pada kejujuran orang-orang yang berkepentingan dengan pengisian instrumen tersebut. Peneliti, lembaga-lembaga yang melakukan survei, orang-orang atau subjek-subjek yang mengisi instrumen dan seterusnya. Dan valid saja tidak cukup, tapi data tersebut harus reliable, harus andal, tidak mudah terpengaruh oleh perubahan konteks, ruang, dan waktu. Yang ketiga, statistik hanya bermanfaat apabila kita bisa memastikan bahwa kita memiliki tipe data yang tepat. Kita tahu bahwa statistik mengenal sejumlah tipe data. Ada data kontinu, ada data diskrit, ada data berskala nominal, ada data ordinal, ada data interval, ada data rasio. Meskipun kalau dalam SPSS data interval dan data rasio itu digabungkan menjadi scale. Kita harus memastikan bahwa tipe data yang kita gunakan, yang kita olah dengan menggunakan statistik adalah tipe data yang tepat. Misalnya kita mengolah data yang berskala nominal, tetapi menggunakan prosedur uji statistik parametrik. Tentu saja ini keliru. Tipe data
tipe suatu data hanya akan menghasilkan kesimpulan yang tepat kalau prosedur pengujiannya sesuai dengan prosedur pengujian tipe data tertentu. Yang keempat, kita harus memastikan bahwa uji-uji statistik diterapkan secara benar. Prosedur uji statistik harus diterapkan, diterapkan secara benar kalau prosedur statistik tersebut sesuai dengan karakteristik data, sesuai dengan tipe data, sesuai dengan distribusi data, dan sesuai dengan karakteristik data-data yang lain. Jadi prosedur pengujian statistik harus mengikuti tipe data, lalu distribusi data, dan karakteristik data yang lain. Kesalahan prosedur uji statistik terhadap tipe data tertentu itu menyebabkan kesimpulan yang diperolehnya menjadi tidak sahih. Lalu yang berikutnya, statistik hanya bermanfaat apabila kita bisa memastikan bahwa hasil-hasil penelitian, hasil-hasil temuan di lapangan ditafsir secara benar, diinterpretasikan secara benar. Kita tidak boleh membuat penafsiran yang bias, kita tidak boleh melakukan penafsiran secara subjektif. Kita hanya bisa menafsirkan data sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh angka, oleh hasil pengolahan, hasil pengujian oleh statistik. Dan yang terakhir, kita harus ingat bahwa mungkin sekali angka-angka tidak akan berbohong, tetapi manusia bisa berbohong. Para mahasiswa yang saya hormati, demikianlah pengantar untuk diskusi konsep dasar statistik pada pertemuan mata kuliah statistik pendidikan kita. Kita akan lanjutkan dengan diskusi, dan kurang lebihnya atas presentasi saya ini mohon dimaafkan. Saya akhiri, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.